Kali ini jumpa lagi di Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah. Tamu kita hari ini luar biasa. Beliau adalah seorang ustadz, profesor, doktor in religion, kalau saya bilang. Karena saya profesor in music. Oke, kita sambut Ustadz Abdus Samad. Allahu Akbar. Beliau lebih dikenal dengan UAS, Ustadz Abdus Samad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji. Alhamdulillah. Bekhair Ustadz. Bekhair, sehat Bang Haji. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Antum telah menghadiri undangan kami. Yang saya tahu Ustadz begitu sibuk sekali. Keliling-keliling gak pernah berhenti. Ya, saya lihat di YouTube itu luar biasa. Alhamdulillah Ustadz bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Tentunya tujuannya bahwa banyak pemirsa juga Forsa yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang Man Abdus Samad. Masya Allah. Tentunya beliau juga ingin terinspirasi dengan keberhasilan Ustadz. Iya, Bang Haji. Baik Ustadz, saya nanya nggak apa-apa kan? Masya Allah, kami banyak terima kasih bisa ketemu dengan Bang Haji. Bang Haji menjadi inspirasi buat kami. Yang benar. Iya. Karena lagi direkam. Masya Allah, Masya Allah. Begini Ustadz, pertama mohon izin, Abdus Samad. Itu nama yang diberikan luar biasa, Abdus Samad. Ustadz dari berapa keluarga kira-kira? Saya anak pertama, adik satu orang laki-laki. Cuma berdua? Dua-dua aja. Masya Allah, warisannya banyak tuh Ustadz. Kami keluarga yang bisa dibilang kaya-kaya 7 turunan. Cuman saya keturunan yang ke-8. Masya Allah. Kita pernah dengar bahwa Ustadz Abdus Samad ini mengambil arti sekolah pendidikan di Mesir, seperti itu Ustadz. Iya Bang Haji. Kira-kira umur berapa ke Mesir, kemudian berapa lama di Mesir, apa yang dipelajari di Mesir, kemudian sampai jadi profesor itu seperti apa Ustadz? Tahun ada haul Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini kakek dari ibu saya. Okay. Dalam haul itu kan dibicarakan lahirnya di mana, dia belajar sampai ke Patani Thailand kepada Syekh Mustafa Al-Fatani, Wan Mustafa Al-Fatani. Setelah itu dia dari Patani Thailand ke Makkah, di Makkah selama 7 tahun. Setelah pulang diberi oleh Sultan Asahan yang sekarang jadi Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Sebuah kampung tempat kelahiran kami namanya Silau Laut. Jadi ketika itu dibacakan menjadi inspirasi bahwa ada kakek ibu saya, moyang saya belajar di Makkah. Jadi saya tahunya nggak tahu tempat lain, yang tahunya belajar di Makkah. Jadi ketika kelas 3 SMP, saya datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya Medan. Saya sampai ke rumahnya, habis sholat subuh, saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, saya mau sekolah ke Makkah. Waktu itu dia ngelihat saya dari atas sampai bawah. Mungkin dia, ini anak bangun tidur apa? Waktu itu kelas 3 SMP. Mau terus sekolah di Makkah? Iya, saya mau sekolah ke Makkah. Dia bilang, kamu sekarang kelas berapa? Baru kelas 3 mau tamat. Tamatkan dulu aliyah, tamat pondok, nanti baru datang ke sini lagi. Nah, jadi saya memang dari kecil itu terinspirasi dengan kakek dari ibu itu. Sampai kakek ibu saya. Sampai akhirnya tahun 1998 ada tes. Waktu itu belum ada medsos, belum ada website. Pengumumannya melalui Kementerian Depak waktu itu, Departemen Agama. Tesnya untuk Riau di Medan. Saya ikut tes di Medan, lulus tanggal 5 September 98 sampai ke Kairo. Ternyata sistem di sana keras sekali. Mata kuliahnya paket 1 tahun 14 tambah 2 juz. Kalau tidak lulus 1 tahun beasiswa potong 25%. Kalau nggak lulus lagi putus beasiswa, siap-siap hanyut rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Akhirnya mau nggak mau saya belajar selesai. Setelah itu lanjut S2 ke Maroko.
kemudian lanjut S3 ke Sudan, kemudian mendapat visiting professor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Gitu singkatnya Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Dari apa, Kairo ke Sudan. S2 ke Maroko Bang Haji. S2 Maroko. Ya. Maroko pun di Mesir kan? Maroko dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maksud saya gitu, bukan Mesir kan? Bukan. Bukan. Kerajaan Maroko. Ya, Orang sebut Maghribi. Maghribi, ya kan. Masya Allah, kita dulu pernah memiliki Kiai Haji Zainuddin Amzad Rahimahullah. Al-Maghfurullah, amin. Beliau betul-betul menjadi seorang mubaligh yang inspiratif, kemudian sampai punya julukan mubaligh sejuta umat. Maksudnya salah itu, berjuta umat. Berjuta umat. Nah sekarang kita melihat UAS itu seperti sosok yang hadir menggantikan almarhum Zainuddin Amzad. Antum ini betul-betul menggantikan kedudukan posisi beliau sebagai dai berjuta umat seperti itu. Tapi ada, mohon maaf saya potong Bang Haji, ada yang bilang katanya kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin Amzad itu dia penuh dengan karisma. Jadi kalau dia ngomong itu teatrikal. Kalau Abdul Somad itu lebih pada seperti ngobrol aja, dialog. Yang ngomong gitu Pak Anies Baswedan. Anies bukan Ani. Dia pernah ngomong gitu Bang Haji. Masuk. Oke, jadi menurut beliau beda gitu. Beda. Oh enggak, saya berlawanan dengan Anies, bukan Ani. Yes. Kalau menurut saya dalam konteks bagaimana retorika kemudian membuat meyakinkan orang dengan secara teatrikal, antum memiliki itu Ustaz, ya. Maka saya berani mengatakan bahwa antum itu sebetulnya betul-betul penerus lah. Walaupun bukan saya katakan apa ya, duplikasi, tidak. Tetapi dalam konteks kemasyhuran, dalam konteks ilmu barangkali berkurang berlebih ya. Tapi kalau Kiai Zainuddin bukan profesor, antum profesor. Beliau di atas profesor. Beliau di atas profesor. Saya hanya ujian akhir semester. Emang kalau orang tinggi merendah. Kalau orang rendah sok tinggi biasanya. Masya Allah Bang Haji. Masya Allah. Saya ketemu dengan tokoh banyak juga, tapi ketemu dengan Bang Haji ada perasaan yang berbeda. Saya kembali ke masa kecil saya. Dulu ketika masih kecil di kampung, kalau ada layar tancap filmnya Bang Haji, kalau Bang Haji kalah dipukul nangis. Makanya saya kembali ke masa lalu. Andai orang tua saya masih ada, dia pasti senang sekali melihat termasuk saya. Anda nangis waktu itu maksud saya? Iya, kami nangis kalau Bang Haji kalah. Berdoa, ya Allah menangkan Bang Haji ini. Karena dia pembela kebenaran di situ kan. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Abdul Somad ini pernah menjadi satu satu sentral perhatian di Republik ini ketika beliau diminta untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden. Nah, saat itu ini atas permintaan para ulama waktu itu. Tapi Ustaz Somad dengan tegas menyatakan tidak mau. Itu kira-kira alasannya apa Ustaz? Ada seorang pemikir konseptor yang juga pemimpin komunis. Saya tidak senang dengan komunis, tapi ucapannya ada benarnya. Kata Lenin, pilihan raya, kata orang Malaysia, pemilu itu yang menang itu bukan yang banyak suaranya, tapi siapa yang ngitung. Yang menang itu siapa yang menghitungnya. Yang menghitung? Iya, siapa yang menghitung, bukan siapa yang milih. Saya yakin banyak yang milih saya, tapi yang ngitung bukan mereka.
Dan saya kalau maju, saya nggak wakil presiden, saya presiden maju. Decision maker. Itu sebabnya, Ustaz. Ya. Kita mesti pada 3 tahap. Yang pertama, ketemu dengan voter, pemilih. Yang kedua, pada saat hari pencoblosan, jangan sampai kena serangan pajar. Yang ketiga, siapa yang menghitungnya. Karena bisa saja di situ 18, jadi 180 karena musuh kita. Bisa saja di situ kita 500 jadi 50. Bisa jadi 5 suara. Karena bisa saja dimainkan dan kita tidak punya uang untuk membayar saksi. Kok rasa-rasanya seperti udah 2024, Bang Haji? Masya Allah. Ini ada yang menarik. Ternyata Ustadz menolak itu karena jadi dicalonkan sebagai wakil. Kalau presiden mau beliau, begitu. Nah, Masya Allah. Apalagi kalau hanya sekedar mengambil suara, lalu setelah duduk kita tidak ada punya kuasa apa-apa. Tidak ada peranan, betul. Itu sesuatu yang sangat terlalu, Bang Haji. Awas, tepuk tangan Pak. Masya Allah, Ustaz, barakallah. Sebetulnya kita dulu pernah ketemu saja. Iya, Bang Haji. Di rumah saya, Ustaz. Bang Ustadz Solmed. Di Ustaz Solmed, waktu itu beliau lagi ada acara apa gitu ya. Acara pengajian, cuman waktu itu kita nggak bisa ngobrol karena banyak sekali mak-mak garis keras. Iya, waktu itu ketemu jangan sepintas-pintas gitu. Iya. Dan waktu itu Tapi saya menatap Bang Haji terus di situ. oh ya. Iya. Karena ya itu mengenang. Saya kan setiap anak-anak kecil itu kan punya lagu kan. Anak ini lagunya ini, anak ini lagunya ini. Jadi saya penasaran, anak saya nyanyi, saya tanya almarhumah mak saya. Ya. Mak, dulu aku waktu kecil lagunya apa? Kata dia, kau waktu kecil nyanyi itu sampai keluar leher. Ikutu pasang. Saya tanya, apa artinya? Sungguh terpaksa. Jadi saya masih kecil udah ngefans sama Bang Haji. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kita mau gali ilmunya nih sekarang. Ustaz, kan temponya rame itu kan. Saya penyanyi nih, Ustaz. Ya. Tiba-tiba ada saudara kita mengatakan nyanyi itu haram. Ya. Gitar harus dihancurkan. Sampai semua hancurin gitar. Mas. Ya. Semua berhenti nyanyi aja nih. Ini jangan-jangan enggak ada gitarnya udah hancur semua, Bang. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Ya. Kalau sudah tiada. Itu kan ada sesuatu yang indah di telinga kita. Masya Allah. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, Nahawan, Jaharka, Ras dalam lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah seorang imam juara musabaqah tilawatil Quran di Rokan Hulu Riau. Saya tanya, Ustadz, itu Imam Masjidil Haram kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Fatihah. Ada, kata dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatihah nggak pakai lagu gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Jadi dalam keindahan itu justru kadang hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Jadi lagu itu sering sekali diciptakan oleh orang pada suatu kondisi psikologis, keadaan. Misalnya lagu Bengawan Solo. Mungkin Gesang ketika itu sedang di Solo melihat. Lalu kemudian muncullah lagu-lagu maksiat, dosa, cinta satu malam, selimut tetangga. Cinta satu malam ya gimana tuh Ustaz? Nah, itu susah gitu. Kita kalau yang lagu-lagu haram ini susah ingatnya Bang Haji.
Insya Allah Ustaz. Nah, jadi kesimpulannya seperti Ustaz ya, bahwa Ustaz tadi mengibaratkan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang untuk dinikmati oleh mata gitu. Ternyata telinga pun membutuhkan suatu keindahan. Jadi keindahan telinga ya musik itu sendiri, lagu itu. Tentunya lagu yang tidak merusak itu ya. Masya Allah Ustaz, antum ini sebagai profesor mengajar di mana, universitas mana? Dulu saya PNS lulus tahun 2000, pulang dari Maroko 2008, ikut tes CPNS 2008 akhir, lalu kemudian 2009 mulai mengajar di kelas internasional Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, menjadi PNS 11 tahun. Lalu pada tahun 2019 karena politik dan lain sebagainya saya mengundurkan diri. Dan sekarang tercatat sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Jadi Anda visit-visit gitu ya? Ya. Tadi Ustadz begitu gamblang menceritakan bagaimana pemilu itu tergantung tukang hitung lah. Ya. Tidak dari voter ya. Ya. Kita, astagfirullahaladzim, Ustadz ini sebagai seorang figur, seorang tokoh bangsa yang tentunya sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Amin. Baik Ustadz, ini kan sebentar lagi tahun 2024. Ya, Pak. Ada satu sejarah kelam walau buat saya Ustadz ya. Ya. Pemilu 2019 kemarin, kelamnya semestinya begini. Terjadi begitu perpecahan yang luar biasa. Itu sampai saat ini. Ya. Nah, sementara kan yang namanya demokrasi, berbeda tuh wajib. Harus berbeda. Ya. Kalau tidak namanya autokrasi kan. Ya. Nah bagaimana Ustadz ketika berbeda itu kita nggak perlu bermusuhan gitu kan. Karena ada perintah Allah bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bahwa bagaimana kita mendewasakan masyarakat, mengedukasi masyarakat agar kita bisa melaksanakan aturan permainan demokrasi ini, yaitu memilih pemimpin ya sesuai dengan kehendak kita dan sebagainya. Tapi di sisi lain jangan sampai pemilu itu justru sumber perpecahan. Oke lah kalau Ustadz tadi mengatakan perpecahan itu disebabkan karena adanya unsur-unsur berbagai macam ya katakanlah unfair play ya. Bagaimana supaya 2024 ini kita akan memasuki lagi suatu realitas kenyataan kehidupan berbangsa bernegara. Nah kita sebagai mayoritas umat Islam ini tentunya harus menjadi pionir sebagai pemersatu bangsa. Nah di samping tadi kita juga harus berpihak, harus memilih, tidak boleh yang namanya abstain atau golput kan itu dilarang undang-undang dan haram hukumnya ketika ada pemimpin yang memang layak kita pilih. Kira-kira apa saran Ustadz sehingga demokrasi ini berjalan secara sehat tanpa ada perpecahan dan sebagainya? Saya pikir perlu kesadaran politik. Eropa maju memakai demokrasi itu kan bukan kemarin sore. Mereka mengawalinya dari Renaissance abad pertengahan 500 tahun yang lalu. Sementara kita baru saja memakai sistem ini sekitar 77 tahun. Jadi amat sangat muda belia. Sebelum itu kita masih amat sangat muda. Betul. Jadi dengan perjalanan waktu, proses pendewasaan bahwa berbeda itu tidak mesti bermusuhan. Betul. Tapi kalau sudah duduk di tampuk kekuasaan, prinsip keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik yang dulu memilih ataupun tidak memilih penguasa yang duduk. Maka kalau keadilan itu dilaksanakan, itu tercantum dalam doa yang diajarkan Nabi, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai yang berkuasa itu orang yang tidak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro mungkin tidak mengenal Tuhan karena dia komunis. Che Guevara mungkin tidak tahu Tuhan karena dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia sayang kepada rakyatnya. Tapi kalau sudah ada orang tidak sayang kepada rakyat dan tidak takut kepada Tuhan, maka komplitlah penderitaan itu. Jadi
Saya mungkin melalui tausiah. Isi tausiah saya itu sebetulnya kalau diringkas tidak keluar dari 3 Bang Haji. Yang pertama islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren yang kaya raya, buat pondok tahfiz Quran, Islamic boarding school. Lalu kemudian islahul iktisad, belanja ke warung tetangga, tingkatkan ekonomi umat. Karena kalau umat ini miskin, suaranya mudah dibeli. Dikasih 50.000 untuk 5 tahun dia nggak mikir. Tapi kalau seperti orang yang mapan ekonomi dikasih 50.000 dia nggak mau. Kalau dikasih 5 juta baru dia istikharah. Istikharah. Lalu kemudian yang paling penting di antara semuanya adalah islahul siyasah, perbaikan politik. Maka selalu saya sampaikan, kita mesti cerdas, pilih orang sholat. Kalau kamu tidak memilih orang sholat, maka orang yang mabuk, orang minum khamar, orang berzina akan memilih satu selera dengan dia. Dan dia akan duduk di legislatif, kabupaten, kota, provinsi, DPD, DPR RI. Mereka akan buat undang-undang. Kita tidak bisa berteriak di luar sistem. Mesti berada di dalam memperjuangkan itu. Itu saya sampaikan. Tapi lagi-lagi kan tausiah, ceramah itu berakhir dengan serangan fajar yang luar biasa. Nah, tapi saya yakin dan percaya Bang Haji tetap berkarya melalui musik. Insya Allah menjelang 2024 keluar lagu-lagu baru supaya jangan memilih orang penjahat, jangan ini insya Allah melalui musik saya kira. Gitu ya. Oke, jadi pemirsa bahwa memang itu tantangan kita ya. Bahwa semua kita punya kewajiban untuk berkontribusi tentang pembangunan agama ini. Tentu bahwa kalau Islam dasarnya seperti Ustadz katakan tadi ya basicnya referensinya Al-Quran wal Hadith. Kita akan coba Ustadz dan try again, coba lagi tentunya supaya semakin hari Indonesia kan semakin dewasa kita berbangsa bernegara ini. Ya. Semakin menuju kepada ya baltadun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan seperti itu Ustaz. Amin. Satu hal lagi Ustaz. Baik Pak Haji. Banyak juga bisa Pak Haji. Oke. Dan ini kita bisikan Roma ya tuh, bisikan Roma. Masya Allah. Bukan begitu. Bukan. Kalau itu alladzi waswisu fi sudurina. Ini bincang asik. Bincang asik. Barangkali Ustadz juga ada yang mau diapakan sama saya misalnya. Dunia musik nih Bang Haji kan selalu dia circle-nya itu maksiat. Ya. Khamar, zina, pergaulan bebas. Kok bisa-bisanya Bang Haji istiqomah menarik musik ini ke dakwah? Sebenarnya basic Bang Haji ini apakah ustadz yang nggak jadi atau gimana? Oke. Masuk. Ustadz, saya mengaji secara ya tradisional. Dulu waktu saya masih kecil, kalau ada orang tua ngaji saya ngintip, itu kan saya dengar. Ada ibu-ibu ngaji saya ngintip, saya dengar gitu, curi-curi dengar. Waktu saya masih kecil. Nah kemudian begitu saya dewasa, saya biasa bawa Quran kecil. Dulu belum ada gadget kan. Iya. Belum ada Quran di HP kan. Quran kecil. Makanya saya sering bilang, Bang Haji mesantren di mana saya sering bilang saya mesantren di kolong piano. Dan itu betul. Di studio rekaman itu ada grand piano. Yeah. Nanti Ustadz kalau ke studio saya bisa lihat tuh grand piano. Di bawah itu kita bisa tiduran gitu. Nah ketika istirahat, rekaman, saya buka-buka Quran di bawah piano itu. Di kolong piano itu. Kadang-kadang saya belajar sendiri. Nah ketika bakat musik ini kan minallah, artinya given ya. Yeah. Dari kecil saya suka menyanyi, nggak bisa dibuang itu. Saya mau buang-buang nyanyi terus nggak bisa. nyanyi lagi. Nah sementara ibu saya nggak suka orang nyanyi. Oh. Kenapa? Karena saya bukan ibu saya aja. Semua orang tua kita saat itu nggak suka anaknya menjadi seniman. Yeah. Kenapa? Tidak ada masa depan waktu itu, belum menjadi industri. Jadi kalau saya nyanyi, mau makan apa? Ngomel lah ibu saya tuh. Oma nanaunan si langit ciciluan wae sana. Ngerti kan itu? Ngerti kan tuh? Paham lah. Masa nyanyi terus mau dan seterusnya. Diajar kan ya asing jadi dokter tuh gitu. Maunya jadi dokter jadi apa kayak gitu. Bahkan ketika saya lagi pacaran pecinta monyet, ya.
masih muda pacaran. Ibunya tanya, kamu mau kawin sama si Oma? Emang lo mau makan senar? Makan senar. Sampai begitu, artinya musik itu memang Dan ibu hopeless. itu pasti nyesal ya. Jadi emang gak ada masa depan gitu saat itu. Tapi itu kan bukan soal how to make money, tidak. Tapi ya jiwa kan. Nah, ketika saya terjun di musik Ustaz, saya melihat berbagai macam kemaksiatan. Yang Ustaz bilang tadi. Yang namanya tarikus sholah pertama. Kalau kita mau sholat dikatain Ustaz. Lo kayak santri aja lo, begitu. Terus yang kedua pergaulan bebas gitu ya. Bebas banget itu. Yang ketiga itu isyraf syarbul khamar. Itu dulu yang pemain band, pemain orkes, pemain gambus sekalipun minum Ustaz. Cuman beda kalau pemain gambus, birnya ditaruh di apa dulu? Ceret, di teko. Baru di teko dituang ke gelas gitu. Jadi kayak air teh gitu. Padahal bir Ustaz. Padahal bir juga itu. Kalau yang gambus gitu ya. Jadi saat itu terjadilah keresahan di jiwa saya Ustaz. Saya resah banget sampai doa saya itu kepada Allah. Tiap habis sholat nih, ya Allah, seandainya musik ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut ini. Tapi kalau bisa membawa kepada keridhaanmu, bimbing aku ya Allah. Beri aku hidayah, bimbing aku. Itulah doa saya senantiasa. Nah akhirnya memang pada 13 Oktober 73, saya deklarasikanlah Sonata sebagai The Voice of Muslim. Di situ saya punya komitmen untuk menjadikan musik sebagai media dakwah. Tentu kontroversinya gila Ustaz waktu itu. Saya sampai di sidang di MUI waktu itu kan. Karena ada isu macam-macam lah gitu. Nah kita kira-kira begitu Ustaz bahwa ini Karena semua ada fenomena saya lihat sekarang Pak Haji. Artis kalau dia sudah hijrah, dia meninggalkan musik. itu. Padahal mestinya khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau ketika sebelum Islamnya dia panglima perang, setelah dia Islam, dia tetap panglima perang juga. Seperti Khalid bin Walid. Ya. Jadi mestinya ketika sebelum hijrah dia pemusik, setelah hijrah dia mesti bermusik juga. Cuman musiknya itu yang berubah. Betul. Pada dakwah. Jadi bukan meninggalkan. Banyak sekarang orang bisnismen ketika sudah hijrah, bawaannya mau mati besok. Terus dunia ini diisi siapa? Jadi ini perlu. Jadi Bang Haji, itu pertanyaan saya tadi, apa yang memotivasi Bang Haji dan kenapa Bang Haji bisa selamat? Kenapa karya-karyanya itu dakwah? Karena kalau ditemukan formula itu, kita bisa menyelamatkan seniman-seniman muda ini. Sehingga mereka berkarya, beban ceramah ini bisa berbagi dengan musik religi. Tidak terlalu berat lagi ceramah ini. Apalagi bisa seperti Bang Haji dulu berkolaborasi dalam nada dan dakwah. Itu gimana ceritanya Bang Haji? Ya waktu itu Zainuddin almarhum. Sebetulnya yang host ini siapa nih Bang Haji? Mohon maaf Bang Haji, saya betul. Inilah bedanya di Bisikan Roma itu. Siapa aja boleh bisik gitu ya? Dua-duanya host. Nggak ada nggak semua kita host dua-duanya udah. Terima kasih. Jadi lanjut Ustaz. Apa tadi yang mau ditanyakan? Lupa pula apa tadi. Nada dakwah. Nah itu boleh kita lanjutkan Ustaz. Dulu kan sama Zainuddin almarhum Zaid. Dulu itu konsepnya Ustaz Zainuddin dakwah, kita musik gitu kan. Maka jadilah nada dan dakwah. Ada program-program seperti itu. Dulu Zainuddin Roma. Kalau sekarang UAS dan Roma kan keren kita lanjutkan. Silakan Ustaz. Apa cita-cita Bang Haji yang belum tercapai dalam dakwah? Oke, nah saya sekarang sedang mendirikan perguruan Islam Roma Irama. Jadi sekolah tinggi Bang? Ya perguruan Islam artinya SMK. SMP SMK. Karena begini Ustaz, dulu saya masih muda memang terobsesi pengen mendirikan perguruan Islam Soneta dulu. Pernah kita buat proposal, saya pernah punya tanah 3 hektar aja. Saya bikin proposal,
Tiba-tiba itu proposal nggak jalan. Akhirnya tuh tanah saya jadiin kandang ayam. Saya pelihara ayam, ada 3.000 ayam. Gak lama datanglah itu wabah apa namanya, flu burung. Flu burung mati. Alhamdulillah mati semuanya Ustaz, nggak satu pun yang hidup. Akhirnya saya jual tuh tanah. Gitu. Nah sekarang di akhir ayat ini muncul lagi tuh keinginan keras itu. Maka kemarin saya launching untuk mendirikan perguruan Islam Romai Rama, dan saya ingin di sana ada satu mata pelajaran tentang musik yang membedakan dengan pesantren lain. Yeah. Insya Allah bahwa sebagaimana Ustadz katakan tadi, dan saya sudah membuktikan ya, mengadakan observasi, bahwa ternyata the power of music can change character of human beings. Bahwa musik itu ternyata bisa merubah karakter manusia, dan itu sudah saya buktikan misalnya dari Forza, Fans of Romance, Sonata, ceritanya macam-macam Ustaz. Yeah. Dulu Bang Haji saya penjudi, begitu dengar lagu judi berhenti saya. Dulu saya begitu dengerin saya berhenti, banyak yang berubah. Artinya begitu efektifnya musik kalau diisi dengan dakwah, dikelola, diisi dengan baik, dan dakwah dalam musik itu ternyata nggak mudah Ustaz. Bukan artinya lirik religi dimasukkan ke dalam dendangan sebuah lagu. Tidak sekedar itu. Ada satu teknik-teknik yang pertama bahwa dari kitanya. Ya ayyuhalladzina amanu lima ya. Taquluna ma la taf'alun. Kabar maqtan Allah taqulu ma la taf'alun. Ini dulu pertama. Bahwa kita harus membuat lagu-lagu yang bisa kita lakukan. Baru nyampe itu kan, dari hati sampai ke hati gitu. Nah kemudian baru secara teknis bagaimana meramu musik dakwah itu. Nah itulah kenapa saya ingin mendirikan perguruan Islam. Tentunya di samping kitab-kitab kuning dan sebagainya, saya ingin sekali musik ini ternyata bisa efektif untuk menjadikan suatu media dakwah dan untuk mengantisipasi bahwa kita semua manusia ini punya sense of arts, punya jiwa seni, siapapun itu. Nah kalau umat Islam absen dari musik, tidak terkelola dengan baik, maka relung hati mereka, sense of music mereka akan diisi oleh musik-musik yang tidak Islami gitu. Seperti itulah Ustaz kira-kira. Jadi obsesi saya ingin mendirikan sekolah Islam. Ya, perguruan Islam itu. Mohon dibantu doa juga Ustaz. Insyaallah. Dakwah ini kalau kita lihat dalam dunia tasawuf ada yang disebut dengan as-sama. As-sama ketika telinga mendengarkan lantunan suara-suara, solawat. Maka kita dengar ada solawat burda, solawat al-barzanji, solawat simtud-dura. Burda itu ayah saya Ustaz. Masya Allah. Raden Burda. Lanjut Ustaz. Itu kan ketika dilantunkan dengan suara yang mengena, masuk ke dalam relung hati, disitulah pintu hidayah datang. Ayah diallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kalau kita lihat dari mulai cara bicara Bang Haji, tampilan gaya Bang Haji dipakai orang sekarang. Kemarin malam kami ke Pandeglang, suara Bang Haji keluar. Maksudnya gimana? Dia itu MPP Majelis Pengajian Pelawak pakai suara Bang Haji. Kita nonton di jalan, kita nonton TV, kita nonton YouTube, orang pakai gaya Bang Haji. Yang terpikir oleh saya, ini mereka bayar royalti apa enggak? Bang Haji jadi inspirasi. Bang Haji jadi pintu pemberi rezeki. Jadi Bang Haji juga dari salah satu sampainya hidayah di tengah orang. Kalau ceramah di tengah pengajian di dalam masjid, khutbah Jumat itu kan biasa. Tapi begitu menyampaikan ceramah di lingkungan, itulah sebenarnya dakwah itu. Taghyirul ummah, merubah umat dari suatu kondisi min halin ila ma huwa ahsan minhu, kepada kondisi yang lebih baik. Adapun saya tidak merasa berdakwah. Saya tausiah dalam masjid, orangnya sudah soleh, orangnya sudah baik. Saya ceramah di pesantren. Tapi ketika kita mampu nanti mewujudkan santri-santri Bang Haji dari sekolah Islam yang ada sentuhan musiknya itu saya pikir sesuatu yang luar biasa dalam dunia dakwah. Amin, Masya Allah. Ada nggak amalan-amalan khusus Bang Haji? Saya kadang melihat pemuda-pemuda hijrah ini saya bingung juga. Mereka
ganteng, kaya, terkenal, kok bisa-bisanya taubat gitu? Apa nggak nunggu mati aja dulu gitu? Bang Haji juga dulu kan gitu, muda, ganteng, terkenal, lalu kemudian tiba-tiba untuk apa ini dakwah? Padahal prinsip orang kan kadang ya puas-puasin aja lah dulu mabuk, nanti udah agak-agak tua baru taubat gitu. Apa ada amalan khusus Bang Haji? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Barangkali Ustaz, suratul Fatihah di dalam sholat itu saya sangat konsen. Bahwa ternyata suratul Fatihah itu saya sering bilang sama keluarga, sama teman-teman soneta, ketika ada ta'lim di sini, bahwa sebelum kita beraktivitas keluar rumah untuk beraktivitas, kita telah bentengi diri kita dengan suratul Fatihah itu. Fatihah bentengnya. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Aku mohon. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan kemurka atas mereka,